Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Industri pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang analisis ekonomi teknik sederhana. Kita akan mulai dari jenis analisis teknik, kemudian simple method, SPP, simple payback period, kemudian analisis rate of return, ROR, dan perbandingan ROR dengan SPP, lalu penutup dan latihan soal-soal. Dalam analisis ekonomi teknik, perlu dipahami dua jenis biaya, yaitu biaya awal, first one-time cost, itu biaya awal, biaya itu termasuk biaya investasi, pembelian barang awal, dan juga nilai rongsok, nilai rongsoknya, salvage value. Dan yang kedua adalah biaya dan keuntungan tahunan yang terjadi dalam beberapa tahun dari proyek tersebut. First atau initial cost, biaya yang penting dalam mengimplementasikan sebuah proyek, meliputi pembelian alat baru, biaya pengiriman dan instalasinya, biaya renovasi yang diperlukan dalam instalasi peralatan, biaya perencanaan dan perancangan, dan biaya izin. Selain-lainnya lah, pokoknya biaya yang terkait dengan biaya awal ketika pabrik akan beroperasi, akan dibangun. Biaya dan keuntungan tahunan, annual cost and benefit, itu berupa pengeluaran dan pemasukan dari proyek yang terjadi selama kurun waktu 2 tahun atau lebih sesuai umur proyek. Tidak harus 2 tahun, bisa lebih. Termasuk direct operating cost, ya, biaya operasi langsung berupa upah tenaga kerja, ongkos supplies, pengeluaran untuk pemeliharaan, pembelian material, uang untuk bayar listrik dan bahan bakar, lain-lainnya lah yang langsung digunakan. Indirect operating cost, misalnya sewa sebagian bangunan, pengeluaran untuk biaya administrasi, dan lainnya. Jenis analisis teknik. Ada dua jenis analisis ekonomi. Yang pertama adalah analisis proyek baru, dan yang kedua adalah analisis penggantian, atau replacement analysis. Jenis pertama merupakan proses pemilihan dari dua atau lebih alternatif solusi. Tujuannya untuk mencari solusi biaya yang paling kecil yang dapat mengatasi beberapa tujuan sekaligus. Misalnya, ada pilihan dalam instalasi sistem pendingin ruangan. Pilih yang biayanya paling kecil. Analisis ekonomi teknik yang kedua adalah replacement project, yang digunakan untuk tujuan mencari peralatan untuk mengganti peralatan yang sudah ada. Contoh yang ingin diketahui, seberapa keuntungan akan diperoleh jika dua mesin lama dengan operator diganti dengan satu mesin dengan satu operator yang tentu hasilnya harus sama, tapi kita melihat dari biayanya. Berapa biaya yang terkecil? Dengan hasil yang sama, biaya yang terkecil. Kita lihat sekarang metode sederhana, simple method. Yang pertama adalah penggunaan simple payback period, SPP. Dua metode analisis yang sederhana akan dibahas dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah simple payback period dan simple return on investment. Metode ini disebut sederhana, kenapa? Karena tidak menggunakan konsep time value of money. Jadi nggak dipikirin sama dia, pokoknya dianggap tidak, nilai uang kapan saja sama.
SPP, Simple Payback Period, yaitu metode menghitung lamanya waktu yang diperlukan untuk dapat mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan pada awal proyek dengan menggunakan penerimaan-penerimaan atau keuntungan-keuntungan yang diperoleh pada setiap periode waktu proyek. ROI, Return on Investment, itu adalah persentase sederhana dari tingkat pengembalian modal selama umur proyek. SPP memiliki dua persamaan sesuai dengan dua keadaan dari analisis ekonomi. Analisis penggantian, itu rumus SPP sama first annual cost, biaya awal dibagi dengan annual saving, dibagi dengan penerimaan tahunan. Sedangkan untuk analisis pemilihan, kalau ada dua proyek, yaitu biaya awal proyek A dikurangi biaya awal proyek B dibagi dengan biaya tahunan proyek A dikurangi dengan biaya tahunan proyek B. Jadi kita urutkan yang besar dulu. Yang besar yang mana? Kalau A yang besar, maka biaya A dikurangi biaya B, supaya hasilnya tidak negatif. Untuk analisis return on investment, itu cuma ada satu analisis. ROI adalah annual saving. Annual saving adalah penerimaan tahunan dikurangi biaya awal dibagi umur berapa, jadi kan ketemu biaya tahunan juga itu. Pendapatan tahunan dikurangi biaya tahunan dibagi dengan biaya awal. Contoh, sebuah perusahaan saat ini menggunakan 2 mesin yang mengoperasikan 4 screw mesin. Tiap screw mesin membutuhkan biaya 12.000 per tahun untuk keperluan electricity, maintenance, dan waste material. Tiap mekanik digaji sebesar 35.000 per tahun. Tentukan SPP untuk mengganti 4 mesin yang sudah tua dengan 2 mesin baru yang biayanya 60.000, di mana keduanya memiliki produksi output yang sama, biaya operasi yang sama 14.000 per tahun, dan hanya dioperasikan oleh satu orang mekanis saja. Mesin tua tadi bisa dijual dengan harga 4.000 untuk tiap mesin. Jawab, cost itu kan 2 kali 60.000. 2 kali 60.000 dikurang 4 kali 4.000. Ya kan tadi kan 4.000, ada 4 mesin tuh. Nilainya itu kan 4.000. Atau kita ketemu first cost itu adalah 104. 120 dikurangi 4 kali 4, 16. 104.000. Saving atau penerimaan per tahun itu tenaga kerja 35.000 ditambah 12.000. 4 kali 12.000. 12.000 apa tuh? Biaya tahunan per screw. Dikurang 2 kali 14.000 untuk operation. Jadi 55.000 per tahun. Sehingga SPP-nya, kalau kita SPP-nya hitung first cost, ya, dibagi saving per tahun, itu sama dengan 104 dibagi 55, itu dapat 1,89 tahun, 2 tahun kurang lah. Kemudian ROI, saving per tahun, dikurangi first cost per lifetime, dibagi first cost. ROI-nya 55.000, dikurang 104 bagi 4, dibagi 104, sehingga kita ketemu 27,9% per tahun. Analisis rate of return. Analisis rate of return memiliki beberapa karakteristik. Pertama, digunakan untuk kasus dengan alternatif satu saja, the single alternative case.
Yang kedua, dalam metode ini, semua pemasukan dan biaya dari alternatif direduksi menjadi satu angka persentase saja. Berikutnya, angka persentase tersebut dibandingkan dengan tingkat pengembalian pada investasi lain dan tingkat bunga yang ada dalam suatu organisasi atau di luar organisasi. Tahapan dalam analisis rate of return untuk investasi tunggal sebagai berikut. Step 1, tempatkan sejumlah uang pada suatu titik yang sama dengan menggunakan formula bunga majemuk. Step 2, samakan penjumlahan dari pemasukan terhadap pengeluaran pada titik waktu yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Dan carilah nilai I yang memenuhi persamaan tersebut. Contoh, sebuah investasi awal, initial investment, sebesar 500. Keuntungan dari investasi ini adalah 300 yang diperoleh pada akhir tahun pertama dan 300 pada akhir tahun kedua dan 200 pada akhir tahun ketiga. Jika diinginkan return on investment sama dengan 15%, apakah proyek tersebut dapat diterima? Jawab, 500 itu kan 300 tahun pertama dan 300 pada tahun kedua dan 200 pada tahun ketiga. Sehingga kita gunakan metode coba-coba untuk mencari nilai I-nya. Karena yang belum diketahui itu kan I. Coba dengan I 10% misalnya. Kita I 10% itu ketemu 669. Lebih besar dari 500. Coba turunin lagi. 20%. Kalau maksudnya I-nya. I-nya 20%. Karena kalau I-nya 20% pasti akan sedikit kecil hasilnya kan. I-nya 20%, kita ketemu itu 574. Jadi ini masih lebih besar tuh dari 500. Harus cari lagi misalnya I-nya 30%. Itu ketemu 30%, persis sama tuh 500. Jadi I-nya 30%. Jadi ROI pada proyek tersebut 30% dan jadi proyek dapat diterima. Kenapa? Karena 30% itu lebih besar dari 15%. Itu. Perbandingan rate of return dengan SPP. Periode pembayaran kembali merupakan periode waktu yang dibutuhkan agar keuntungan atau manfaat dari suatu investasi sama dengan biaya investasinya. Perhatikan contoh berikut. Mesin A, B. Biaya awal A itu 30 juta, B itu 35 juta. Keuntungan per tahun itu 12 juta per tahun pertama dan turun 3 juta per tahun berikutnya. Mesin B itu 1 juta tahun pertama dan naik 3 juta per tahun berikutnya. Umur mesin A itu 4 tahun, umur mesin B itu 8 tahun. Mesin A mempunyai payback period 4 tahun, sedangkan mesin B itu 5 tahun. Menggunakan kriteria SPP, mesin A lebih baik dari mesin B. Ya, karena lebih cepat. Tapi kalau kita perhatikan, kedua alternatif itu dibandingkan menggunakan metode ROR, memang mesin A memberikan kecepatan pengembalian modal yang lebih besar dari mesin B. Artinya, likuiditas dana investasi di mesin A lebih tinggi, tapi kemampuan menghasilkan keuntungan lebih rendah. Sebaliknya mesin B, likuiditasnya lebih rendah dibanding mesin A, tetapi probabilitas mesin B jauh lebih tinggi dibanding dengan mesin A. Dari contoh sebelumnya, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut. Payback period adalah pendekatan kira-kira, bukan merupakan perhitungan ekonomi yang akurat. Seluruh biaya dan keuntungan yang dihasilkan suatu investasi
disertakan dalam perhitungan tanpa memperhatikan perbedaan waktu terjadinya biaya atau keuntungan tersebut. Jadi time value of money itu tidak diperhitungkan di dalam perhitungan sederhana ini. Seluruh konsekuensi ekonomis di luar payback period diabaikan. Karena sifatnya berbentuk pendekatan kira-kira, analisis payback period bisa jadi memberikan pilihan alternatif yang salah, sehingga pilihan yang diberikan bisa jadi berbeda dengan pilihan yang diberikan oleh metode lain. Penutup, perlu dikemukakan bahwa meskipun analisis payback period tidak memberikan ketelitian yang baik, namun tetap diperlukan sebagai data penunjang untuk kondisi khusus. Misalnya perusahaan dengan modal terbatas atau industri dengan kecepatan perubahan teknologi yang tinggi. Dengan demikian, dalam analisis ekonomi teknis, analisis payback period tidak boleh dipakai sebagai satu-satunya landasan pemilihan alternatif tanpa menggunakan metode analisis lainnya. Kira demikian materi pertemuan kita yang ke-6 ini membahas tentang analisis ekonomi teknik sederhana, di mana yang kita maksudkan kata sederhana itu adalah analisis ekonomi yang tidak memperhitungkan time value of money. Jadi uang itu kapan saja nilainya sama. Dan kita sudah membahas dua metode, yaitu payback period, periode pengembalian, dan return on investment, rasio pengembalian terhadap besarnya investasi. Baik, mungkin saudara-saudara perlu untuk melakukan latihan-latihan terkait dengan materi yang kita bahas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.